Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang Islam dan manajemen. Baik, langsung saja kita mulai memasuki materi yang pertama, yaitu 1. Manajemen dalam arti luas. A. Pengertian manajemen. Manajemen artinya lebih dekat pada seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan pengertian manajemen menurut Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goals secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah istilah dalam manajemen. Istilah dalam manajemen itu ada 3. Yang pertama ada manajemen sebagai suatu proses. Kedua ada manajemen sebagai ilmu dan sebagai seni. Dan yang ketiga ada manajemen sebagai suatu profesi. 1. Manajemen sebagai suatu proses. Menurut Encyclopedia of the Social Science, yaitu suatu proses di mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi. Sedangkan menurut Hyman, manajemen yaitu fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha-usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan. 2. Manajemen sebagai ilmu dan sebagai seni. Manajemen merupakan suatu ilmu dan seni. Mengapa disebut demikian? Sebab antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Manajemen sebagai suatu ilmu pengetahuan karena telah dipelajari sejak lama dan telah diorganisasikan menjadi suatu teori. 3. Manajemen sebagai suatu profesi. Manajemen sebagai suatu profesi dalam zaman modern ini. Semua jenis kegiatan selalu harus dimanajemeni, dalam arti aturan yang jelas. Dan sekarang boleh dikata bahwa bidang manajemen sudah merupakan suatu profesi bagi ahlinya. B. Pengertian manajemen syariah. Manajemen syariah adalah suatu pengelolaan yang mengatur organisasi untuk memperoleh hasil yang optimal dan bermuara pada pencarian keridhaan Allah. Menurut Karebat dan Yusanto, syariah memandang manajemen dari 2 sisi. 1. Manajemen sebagai ilmu. Sebagai ilmu, manajemen dipandang sebagai salah satu dari ilmu umum yang lahir berdasarkan fakta empiris yang tidak berkaitan dengan nilai peradaban manapun. 2. Manajemen sebagai aktivitas. Sebagai aktivitas, manajemen dipandang sebagai sebuah amal yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, 2. Manajemen keuangan syariah. A. Pengertian manajemen keuangan syariah. Manajemen keuangan syariah adalah semua aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen dan berdasarkan prinsip syariah. Dalam teori manajemen syariah, manajemen memiliki 2 pengertian, yaitu 1. Sebagai ilmu, 2. Sebagai rangkaian aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan pengontrolan terhadap sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis. B. Prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah. Prinsip manajemen keuangan syariah itu ada 2, yaitu 1. Prinsip manajemen keuangan syariah dalam Al-Quran. 2. Prinsip-prinsip sistem manajemen keuangan syariah. 3. Manajemen investasi syariah. A. Pengertian investasi. Investasi pada umumnya merupakan suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. To use money, make more money out of something that expected to increase in value. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapat keuntungan di masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Investasi dibagi menjadi 3 golongan.
Yang pertama yaitu investasi tetap perusahaan atau business fixed investment. Yang kedua ada investasi tempat tinggal atau residential investment. Dan yang ketiga ada investasi persediaan atau inventory investment. B. Pengertian manajemen investasi syariah. Manajemen investasi syariah dapat dirangkum pengertiannya menjadi suatu kegiatan atau seni mengelola modal atau sumber-sumber penghidupan ekonomi maupun sumber daya secara profesional untuk masa depan, baik di dunia maupun di akhirat, sesuai dengan syariat dan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. C. Prinsip-prinsip syariah dalam investasi. Mirahor 1987 menjelaskan ada 5 prinsip syariah yang harus diimplementasikan pada kegiatan perbankan syariah, termasuk di dalamnya investasi adalah 1. Prinsip dagang atau trade principles. 2. Prinsip biaya atau upah atau fees or charges based principles. 3. Prinsip bagi rugi hasil atau profit and loss sharing principles. 4. Prinsip bebas jasa atau free service principles. Dan yang terakhir ada prinsip tambahan atau ancillary principles. Baik, itu tadi penjelasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.